Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 dan 23 Agustus 2022 lalu telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 3%, dan suku bunga Lending Facility naik menjadi 4,5% setelah 17 bulan menahan suku bunga di level 3,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut keputusan menaikkan suku bunga sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk mitigasi resiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dan inflasi volatile food. Untuk lebih jauh tentang kondisi ekonomi di balik keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, kita segera bergabung dengan Bapak Solikin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Makroekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Selamat sore Pak Solikin, kita tahu Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Pak, tapi kita melihat ada berbagai tantangan. Yang pertama mulai dari stagflasi, kemudian berbagai suku bunga dinaikkan atau lebih hawkish. Kemudian di satu sisi ada kondisi geopolitik yang saat ini masih belum menentu. Bagaimana Bank Indonesia memandangnya, Pak? Iya, terima kasih Mbak Jessica. Memang kalau kita melihat sejatinya ekonomi global saat ini itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi sehingga kalau kita bicara setelah badai pandemi itu masih terdapat berbagai tantangan. Mulai dari konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, kemudian beberapa tadi disampaikan perbaikan rantai pasokan global juga masih lambat. Kemudian juga adanya lockdown di Cina masih terjadi, proteksionisme juga sedang masih terus berlangsung ya. Ini semuanya mendorong harga energi dan pangan bertahan pada level yang tinggi. BI tentunya memandang perekonomian global ini akan berisiko tumbuh lebih rendah dari perakiraan sebelumnya. Yang awalnya itu di atas 3%, maka sekarang di atas di bawah 3%, sekitar 2,8%. Dan tentunya disertai dengan peningkatan risiko stagflasi dan masih tingginya ketidakpastian global. Kalau kita melihat memang di beberapa negara, bahkan itu negara maju ini ada ancaman resesi itu sebagai dampak dari pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif. Nah, disinilah yang memang menjadi concern kenapa kita harus mewaspadai rembetan dari permasalahan global, baik dari sisi stagflasi yang di mana ekonomi itu tumbuh lebih rendah, dan juga sementara harga-harga itu meningkat karena memang itu merespon kondisi global yang memang di mana tadi akibat konflik dan juga permasalahan-permasalahan di rantai pasokan. Nah, kalau kita melihat bagaimana apakah suku bunga global akan masih cenderung meningkat, tentunya ya kita bisa melihat concern negara-negara maju ini masih concern pada upaya untuk menahan tekanan inflasi. Itu kalau kita melihat di Amerika Serikat ini kebijakan moneter restriktif ini terus akan dilakukan ya, sejalan dengan masih tingginya tingkat inflasi di Amerika Serikat. Bahkan pada beberapa hari yang lalu, chairman dari The Fed itu Jerome Powell itu menyampaikan bahwasanya mereka akan firmly ya mengatasi tekanan inflasi sampai kekerjaan itu selesai, sampai tekanan itu bisa dikendalikan. Tentunya juga disampaikan bahwasanya itu akan memberikan dampak kepada implikasinya kepada pertumbuhan ekonomi yang memang itu sebagai implikasi logis apabila dilakukan pengetatan moneter. Nah, inilah yang kita melihat bahwasanya dengan perkembangan tersebut memicu ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin tinggi. Nah, sehingga kalau kita lihat dampaknya tentunya kita akan khawatir kepada bagaimana aliran modal asing itu ke negara-negara emerging market, ke negara berkembang termasuk ke Indonesia, dan itu bisa mempengaruhi kestabilan lebih lanjut terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah. Baik. Jadi Pak Solikin, berarti masih ada kebijakan yang akan lebih hawkish, kemudian di satu sisi inflasi masih menjadi tantangan bagi perekonomian secara global. Pak, tapi bagaimana tantangan tadi menjadi rembetan ke dalam ekonomi domestik kita, Pak? Iya, tentunya kalau kita bicara rembetan benar sekali Mbak Jessica, kita melihat ada beberapa jalur melalui jalur perdagangan, komoditas ya, dan juga jalur keuangan. Nah, kita bersyukur bahwasanya fundamental ekonomi Indonesia ini tetap kuat di tengah kondisi perekonomian global yang tidak baik-baik saja tadi gitu. Bahkan Indonesia ini termasuk negara yang dengan pemulihan ekonomi yang baik
dan juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kalau kita lihat di kuartal 2 kemarin 5,4%, ini lebih tinggi dari ini projection ya, dan ini tentunya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya juga sangat tinggi. Nah, di masa sulit yang seperti saat ini tumbuh 5% itu adalah capaian yang luar biasa. Kita juga melihat dari sisi kinerja eksternal, ini juga kita melihat tetap terjaga, kita mempunyai kinerja neraca pembayaran Indonesia yang mencatat surplus di triwulan kedua. Juga kita melihat dari sisi nilai tukar kita juga termasuk the best performance karena kita depresiasi kita itu terkendali dengan baik dan ini outperform lebih baik dibandingkan negara-negara peer country lainnya seperti India, Thailand dan Malaysia. Itu Mbak. Jadi kita tentunya melihat ini hal yang patut disyukuri dan tentunya yang menjadi tantangan memang masih upaya dalam mengendalikan inflasi sebagaimana tadi diiris di awal-awal tadi bahwasanya urusan inflasi, mengendalikan inflasi ini adalah urusan yang memang menyangkut banyak dimensi terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan perut masyarakat, terkait dengan sosial, ya harga Baik, dan Pak. martabat Berarti sehingga inflasi saat harus ini masih menjadi persoalan, Pak. Tapi kalau dari Bank Indonesia melihat inflasi ke depannya, apakah akan meningkat? Terutama core inflation, Pak. Apakah saat ini sudah terlihat ada peningkatan yang sangat signifikan, Pak? Ya, gini Mbak Siska, para pirsawan, tekanan kita melihat ke depan ini memang masih tekanan ini masih akan berlanjut. Dirilis bulan Agustus kemarin memang kita bisa melihat bahwasanya inflasi itu masih tercatat tinggi di Agustus. Ya, tercatat sebesar kalau IHK-nya yang gelondongan itu 4,69%. Dan ini jelas di atas target dari Bank Indonesia kalau kita bicara pada akhir tahunnya nanti. Kalau kita melihat sumbernya memang jelas itu dari volatile food ya, harga-harga yang bergejolak maupun harga-harga yang diatur oleh pemerintah ya, harga energi, BBM dan sebagainya itu yang memang tinggi. Sementara kalau inflasi inti memang masih terjaga di sekitar 3%. Namun demikian kita masih harus mewaspadai ke depan ini tekanan masih akan berlanjut karena memang kita melihat harga energi dan pangan global ini masih tinggi dan juga masih ada permasalahan di isu-isu pasokan pangan dan energi. Nah, kita melihat Mbak, inflasi inti dan ekspektasi inflasi ini memang berisiko untuk meningkat gitu apabila kenaikan harga bahan bakar minyak misalkan yang kemarin sudah non subsidi dan juga inflasi volatile food ya yang bergejolak itu akan terus berlangsung. Ya, tentunya ini akan semakin sejalan dengan penguatan tekanan inflasi dari sisi permintaan juga karena mobilitas masyarakat sudah semakin tinggi. Ini ekonomi sudah mulai bergerak. Nah, ini tentunya menjadi suatu kewaspadaan kita untuk melihat bahwasanya tekanan ke depan ini ada risiko-risiko tekanan inflasi ini akan mendorong inflasi di tahun ini maupun di tahun depan ini bisa berisiko melebihi batas atas sasaran 3,1%. Nah, dengan demikian maka memang berarti ya untuk harus inflasi ada sinergi. Bank Indonesia masih melihat akan ada potensi peningkatan dan juga core inflation tetap harus dijaga. Namun kita akan berbicara dengan ulasan terkait dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Kita tahan dulu Pak Solikin, selesai jeda berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan tentang dibalik langkah BI menaikkan suku bunga acuan bersama Bapak Solikin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Solikin, kita lanjutkan perbincangan kita Pak terkait dengan kenaikan suku bunga acuan yang sudah diambil oleh Bank Indonesia. Ini memang langkahnya untuk stabilitas perekonomian. Tapi Pak, yang kami ingin tahu sebetulnya concern dari Bank Indonesia selanjutnya apa sih Pak? Iya, Mbak Jessica dan para pirsawan di rumah, kita tahu bahwasanya situasi saat ini itu tidak baik-baik saja ya. Kita menghadapi ketidakpastian tinggi. Tentunya memang kita harus melakukan strategi kebijakan yang memang beyond konvensional gitu ya, yang nggak biasa-biasa saja. Nah, pada dasarnya respon kebijakan Bank Indonesia dalam hal ini tadi disinggung sebagai kenaikan suku bunga ini dilakukan sebagai bagian dari strategi kebijakan Bank Indonesia yang terintegrasi tentunya, yang kita kenal dengan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dari situ kalibrasi dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara upaya menjaga stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi tadi bagaimana kita melihat ekonomi kita itu baru mulai tumbuh yang menggeliat. Betul. Tentunya kita melihat berbagai considerance ya, kita melihat berbagai indikator makro yang menjadi pertimbangan di dalam kita mengkalibrasikan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses pemulihan ekonomi baik dari sisi global ya, kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi global, harga komoditas minyak juga aliran modal ke negara-negara emerging itu semua kita perhatikan dan juga respon kebijakan dari bank sentral di dunia.
di domestik pun kita memperhatikan tidak hanya dari sisi pencapaian sasaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga kita melihat indikator lain seperti fiskal dan juga sektor keuangan dan lain-lain. Dan tentunya kita ingin melakukan make sure bahwasanya kebijakan itu moneter ataupun kebijakan bank yang lainnya ini akan dikalibrasi dan direncanakan saat dikomunikasikan dengan baik, atau yang kita kenal istilahnya well calibrated, well planned, dan juga well communicated. Nah, dengan konteks itu Mbak Jessica, para pirsawan, kita ingin melakukan semua itu untuk melihat masa depan. Tantangan apa yang kita akan address masa depan. Gitu. Dengan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, menurut Bapak, momentumnya sudah pas belum sih Pak? Kan ini di tengah pemulihan perekonomian. Ada kekhawatiran Pak kalau ini justru memperlambat perekonomian. Namun bagaimana penjelasan Bank Indonesia? Ya, justru itu tadi kami sampaikan bahwasanya kita itu akan menyeimbangkan atau mengoptimalkan antara pencapaian stabilitas, menjaga stabilitas baik dari sisi inflasi, nilai tukar, dan juga kita ingin meyakinkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu dapat dikawal dengan baik, karena ekonomi kita itu baru istilahnya tumbuh dengan sehat gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks ini kita melihat dengan kalibrasi yang terintegrasi dan terukur itu, kita yakin bahwasanya kenaikan suku bunga itu tidak akan mengganggu proses pemulihan ekonomi. Tentunya kita ingin semua bergerak sejalan, ya, ekonomi stabil, juga momentum pertumbuhan ekonomi itu dapat dikawal dengan baik. Nah, tentunya ini perlu sinergi yang kuat antara BI dan pemerintah. Nah, bagaimana Pak sinerginya dengan KSSK, Pak? Nah, sama, kita di dalam konteks KSSK, ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, kita di dalam konteks ingin meyakinkan bahwasanya kestabilan sektor keuangan harus dilakukan paralel, ya, dengan kestabilan sektor makro. Jadi intinya kita juga menjaga dengan sama-sama bahwasanya tidak ada kestabilan makro itu akan tercapai apabila sektor keuangan itu tidak terjaga dengan stabil. Nah, di dalam KSSK tentunya mulai dari level yang high level prinsipal, ya, kemudian deputy sampai level-level di bawahnya, kita mengupayakan tentunya dengan 4 lembaga seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan juga LPS ini meyakinkan bahwasanya perekonomian Indonesia dan khususnya dari sektor keuangan ini bisa terjaga dengan baik dari sisi intermediasi, ketahanan, dan juga ingin meyakinkan bahwasanya sektor-sektor ekonomi khususnya sektor yang prioritas itu bisa berjalan dengan baik. Baik, berarti sektor keuangan ini dipastikan juga terjaga ya Pak. Pak, terakhir boleh disampaikan secara singkat bagaimana pandangan Bank Indonesia terkait dengan stabilitas dan prospek perekonomian Indonesia ke depannya? Ya, Mbak Jessica, para pirsawan, kita melihat tentunya tadi saya sampaikan di awal, kita syukuri bahwasanya dalam 1 semester ini perekonomian kita tumbuh dengan baik. Indikator-indikator terkait dengan keyakinan konsumen, kemudian pertumbuhan manufaktur dari segi retail, ya, ekspor, itu semua menunjukkan ekonomi kita itu sudah cukup tumbuh dengan solid, khususnya dari sisi permintaan domestik dan juga dari sisi ekspor lah. Kita melihat ke depan juga akan tetap ekonomi kita akan tumbuh dengan tetap tinggi, ya. Kita kalau di dalam kisaran dalam Bank Indonesia menyampaikan 4,5 sampai 5,3%. Tentunya kita yakin bahwasanya pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini ada di atas atau bias ke atas kisaran. Jadi istilahnya bisa dikatakan 5,3%. Bank Indonesia masih optimis terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun kita melihat berbagai tantangan secara eksternal, begitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak Solikin M. Zuhro selaku Kepala Departemen Kebijakan Makroekonomi dan Moneter Bank Indonesia sudah bergabung bersama Metro TV. Salam sehat selalu Pak.